Tema khotbah kita adalah mengasihi dengan benar. Mengasihi dengan benar. Mari kita berdoa, persiapkan diri. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Alkitab yang Kau berikan kepada kami, menjadi ukuran iman, moral, dan kehidupan kami. Kami ingin membaca dan belajar, urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi alat di tangan-Mu, pakai putri menerjemahkan dengan jelas dan benar, sehingga kami boleh mengerti, dan bukan saja mengerti, kami diberi kekuatan melakukan firman Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 21. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 hingga 21. Kalau sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama atau saudara bisa lihat di layar. 1 Yohanes 4, 19 sampai 21, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, memasuki bulan April dalam tradisi orang Chinese itu ada sebuah adat istiadat yaitu Cheng Beng. Sudah tahu Cheng Beng? Cheng Beng itu adalah tradisi orang Chinese untuk bersembayang di kuburan. Mengingat arwah orang tua atau orang-orang yang dikasihi. Ya. Nah, tradisi Chinese itu kebanyakan percaya 3 agama, Samkao. Jadi kalau sudah dengar kata Samkao itu 3 agama. Dicampur jadi satu, yaitu agama tradisi, Buddhis, dan Buddha, dan Konghucu. Ini digabung jadi satu. Nah, dalam tradisi orang Chinese Samkao ini, kalau bersembayang di kuburan, harusnya membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada arwah. Biasanya adalah sesuatu yang dibakar, yang dibuat dari kertas. Bisa bawa rumah kertas, ya, atau mobil kertas yang dibuat dengan bagus. Ya. Atau ada yang juga istana atau televisi, apa sajalah. Ya, yang terbuat dari kertas untuk dibakar sebagai rasa hormat dan mengasihi arwah yang sudah meninggal itu. Termasuk uang, ya bisa. Semua itu terbuat dari kertas, simbol mengasihi. Nah, seorang teman dari Jakarta mengirimkan cerita, ya, katanya ada seorang wanita namanya Ci Amoy. Nah, Ci Amoy ini juga cengbengan, dia pergi ke kuburan, dia ingin bersembahyang kepada arwah orang tuanya. Lalu dia bawalah barang-barang dari kertas untuk dibakar. Ya, rumah dibakar, perabot dibakar, handphone terbaru dibakar. Semua dari kertas. Dan yang terakhir itu uang-uangan, uang yang palsu itu, uang-uangan dibakar juga. Wah, selesai bakar-bakar semua, ya, suaminya telepon, kring, tanya kepada istrinya, Moy, ini kenapa uang-uangan untuk cengbeng ini untuk dibakar, kamu gak bawa? Ini masih ada di meja rias nih. By the way, kamu ingat gak, kemarin saya ambil di bank 250 juta, yang saya taruh di meja, uangnya di mana? Langsung Ci Amoy, hah? Bruk, pingsan, saudara. Ternyata yang dia bakar itu uang beneran. Setelah dia sadar dari pingsan, dia menangis, meraung-raung, guling-guling di depan kuburan orang tuanya. Nangis gak berhenti, gila itu uang asli yang dibakar. Lalu orang-orang lihat dia di kuburan itu.
dan mengatakan, belum pernah kalau cengbengan kita melihat ada anak yang menangisnya meraung-raung. Pasti di anak sangat mencintai orang tuanya dan tahu berbakti pada orang tuanya. Nah, saudara, saya yakin ini humor. Tapi bisa terjadi gak? Bisa, karena hari ini banyak orang buat kesalahan. Ya, dan uang palsu, uang-uangan itu dibuat begitu persis. Sehingga kamu gak bisa bedain mana yang palsu, mana yang asli. Bisa saja bakar yang asli. Tapi poin saya bukan itu. Banyak orang bisa membuat kesalahan termasuk mengasihi orang tuanya. Termasuk melihat dengan mata sendiri. Kamu kira anak ini sungguh-sungguh mencintai dan berbakti pada orang tuanya. Padahal dia menangis karena apa? Uang, bukan karena orang tuanya. Nah, hari ini kalau kita berbicara soal mengasihi, ada 4 jenis manusia. Jenis yang pertama, mengasihi dengan keliru, salah. Sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak sengaja. Ada orang yang mengasihi dengan salah. Misalnya memanjakan anaknya. Anaknya buat salah, dia tetap mengatakan gak apa-apa, sayang. Ya. Sampai anaknya gede, rusak. Mengasihi dengan salah. Kasih tanpa kebenaran, salah mendidik. Ya. Anaknya suka berantem, dia bilang gak apa-apa, nanti gede jadi Mike Tyson. Rusak, mengasihi dengan keliru. Ada yang mengasihi karena kewajiban, ya, duty, ya, sebuah kewajiban. Nah, kalau mengasihi dengan kewajiban itu rasanya beban berat. Aduh, ya, berat rasanya, karena merasa wajib melakukan itu. Ya, merasa sudah seharusnya melakukan itu. Itu sudah duty-nya. Ya, ibu rumah tangga masak sambil masak ngomel. Ya, karena merasa sudah wajib. Ya. Atau dia melakukannya karena upah. Jadi wajib, aku wajib melakukan nih karena saya sudah dibayar. Ya. Aku sudah terima gaji, aku sudah terima hadiah, saya harus melakukan ini. Jadi rasanya beban berat. Padahal katanya ya, istri-istri itu harusnya duty free. Tapi tetap waktu dia lakukan, merasa itu duty dia, ya, full of duty. Ada yang ketiga, mengasihi dengan tidak tulus. Tidak tulus berarti ada apa? Ada agenda pribadi. Ada sesuatu yang tersembunyi, udang di balik batu. Atau di balik bakmi. Sudah pernah makan bakmi, korek-korek udang. Udang di balik bakmi. Mengasihi karena ada tujuannya. Nah, supaya dapat kangtau, dapat bisnis, ya kan? Supaya dia naksir, supaya something lah. Kepentingan pribadi. Ya. Dan yang keempat, mengasihi dengan benar. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Dan ini yang harus dan akan kita pelajari. Mengasihi dengan benar, tulus, setia, murni, tanpa embel-embel. Ya. Nah, permisi tanya. 1, 2, 3, 4 saudara termasuk yang mana? Yang keliru, yang merasa wajib, ya, yang punya kepentingan pribadi, atau tuh benar? Saudara termasuk mana? Golongan 1, gak ada, puji Tuhan. Golongan 2, gak ada, puji Tuhan. Golongan 3, gak ada, puji Tuhan. Wah, IGNC hebat-hebat nih. Berarti semuanya nomor 4 ini. Mengasihi dengan benar. Oke, yang nomor 4. Waduh, puji Tuhan, ada 3 tangan. Sisanya, lupa bawa tangan. Nah, permisi tanya, mungkinkah manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna, manusia yang bisa melakukan kesalahan dan kekeliruan, bisa mengasihi dengan benar? Mungkin nggak? Jawabannya mungkin. Mungkin. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca. 1 Yohanes 4, 19 sampai 21. Ada 3 langkah praktis bagaimana mengasihi dengan benar. Yang pertama, menerima cinta kasih Kristus. Itu syarat pertama. Ayat 19. Ayat 19,
Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini syarat pertama. Konteksnya adalah nasihat firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis ini supaya orang-orang percaya, orang Kristen di zaman itu belajar mengasihi dengan motivasi dan tujuan yang benar. Kalau motivasimu tidak benar, tujuanmu tidak benar, pasti apa yang kamu lakukan mengasihi pun tidak benar. Jadi perbaiki motifnya, perbaiki tujuannya. Ini paling penting. Dan untuk mendapat tujuan yang benar dan motivasi yang benar harus kembali kepada fondasi yang benar. Yaitu apa? Kasih Kristus. Kamu mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dulu mengasihi aku. Jadi fondasinya. Jadi tanya diri sendiri, saya mengasihi karena apa? Karena dapat Kang Taok? No. Ya, karena supaya dia tertarik sama saya? No. Karena kewajiban? No. Ya. Karena memanjakan? No. Aku mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi aku di dalam Kristus. Ini perbaiki dulu saudara. Ini fondasinya. Ya, kita bertanya why, itu motivasi. Ini fondasi yang paling benar sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Yesus Kristus lebih dulu mengasihi kita. Jadi pikirkan baik-baik. Pakai rasio. Saya mengasihi karena apa? Ya, ini perlu diperbaiki. Sebab kasih itu bukan perasaan. Aku rasa aku mengasihi dia. Aku rasa dia mengasihi aku. Perasaan bisa salah, saudara. Jangan pakai rasa-rasa. Ya. Kasih bukan perasaan. Sebab perasaan bisa salah. Perasaan itu berubah-ubah. Ya. Kalau dia kasih hadiah, kita mengasihi senyum-senyum. Ya. Waktu dia kesel, marah-marah, kita ikut marah-marah. Main perasaan? No. Perasaan bisa berubah-ubah. Ya, perasaan bisa salah, perasaan tidak pasti. Tapi kalau kita mengasihi, fondasinya bukan perasaan, tapi fondasinya adalah kasih Kristus, maka itu tidak berubah. Itu setia, itu tulus. Dan kita dengan kasih yang kita terima dari Kristus itu, kita mampu mengasihi dengan benar. Jadi pertanyaannya, sudah punya kasih Kristus belum? Fondasinya sudah betul belum? Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ya pernah saya sharingkan di Jakarta, seorang teman yang melayani di Sunter, gereja di Sunter. Ya, waktu itu dia makan siang dengan rekan kerjanya, ya di Hotel Marriott. Saya masih ingat Hotel Marriott pernah dibom. Jadi dia makan siang di situ, tiba-tiba bang, bom meledak. Dia bilang badannya sama kursi itu terbang, hantam di kaca, dia lengket di situ. Tapi waktu dia lihat badannya, gak berdarah, gak apa-apa. Dia lihat orang lain, ada yang berdarah-darah, ada yang mati di tempat, kacau. Hotel itu waktu dia makan siang. Waktu dia lihat badannya tidak apa-apa, dia bilang, aku menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan waktu itu. Kenapa? Sebab baru berapa hari lalu, hari Minggu, dia baru bilang di gereja, aku tidak mau melayani lagi. Dia pianis, saudara. Aku jenuh. Jenuh melayani. No more. Dia baru kesel. Ya. Dia bilang, aku kesel. Aku jenuh, aku tidak bisa. Aku tidak mau lagi melayani, rasanya kok gak dapat apa-apa, malah dapat kritikan, ya, gak dapat pujian, no more. Tapi hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Karena aku melayani dengan perasaan. Perasaannya tersinggung, perasaannya terluka, dia stop. Dia bilang, no Tuhan, you mengasihi aku. Kalau masih kasih aku hidup Tuhan, aku mau melayani setia sampai akhir. Dia diubah. Nah, permisi tanya, saudara pernah punya seperti itu, pengalaman seperti itu gak? Perasaan saudara rasanya jenuh, bosen, kecewa,
Bukan saja sama manusia, sama Tuhan juga. Dan saudara berinisiatif atau berpikir, Tuhan aku udah gak mau deh. Percuma deh. Karena motifnya, fondasinya salah. Nah di PRT saya singgung, saudara gak datang di PRT. Ada satu orang yang ikut Tuhan 60 tahun. Karena doanya tidak pernah dijawab. Dan usia 60 itu dia kena cancer. Dia kecewa. Dia marah. Dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Sebab motivasinya dan tujuannya mengikut Tuhan itu salah. Hanya mau untuk hal-hal materi saja, harta benda saja. Bukan kasih yang sejati yang memberikan keselamatan yang kekal. Mari saudara, hari ini kalau kamu masih punya perasaan seperti itu, berubah. Mari berubah, katakan Tuhan, perbaharui imanku. Ketika menerima perjamuan mengingat kasih Tuhan, katakan Tuhan perbaiki imanku, perbaiki kasihku, supaya aku mengasihi dengan benar. Amin. Yang kedua, langkah praktis, menilai manusia dari kacamata Allah, ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Allah menyamakan dirinya dengan sesama manusia. Jangan bilang kamu mengasihi manusia. Jangan bilang kamu mengasihi Allah, padahal kamu gak bisa mengasihi manusia. Jadi Allah menyamakan dirinya dengan sesama manusia. Kenapa? Sebab manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Kejadian pasal 1, 27. Kamu dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, fotokopinya Allah. Dan Allah memperlakukan fotokopi itu seperti dirinya sendiri. Itu yang Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Yesus mempraktekkan itu. Menyamakan sesama manusia yang hina, yang perlu dicintai, yang perlu dikasih itu dengan dirinya sendiri. Jadi ketika kamu mengasihi sesamamu, sama dengan mengasihi Allah. Ini kacamata Allah. Harus kita punya kacamata Allah ketika melihat manusia, melihat sesama kita, maka kita mampu mengasihi dengan benar. Suatu kali, ini cerita dari seorang penulis namanya Murray Lancaster. Dia suka sekali dengan cerita. Dia bilang salah satu cerita favoritku adalah seorang gadis kecil, katakanlah umur 5, umur 7, waktu pulang sekolah terlambat. Mamanya tunggu-tunggu di rumah kok belum pulang-pulang. Sesampai di rumah mamanya panik. Tentu karena sayang dia bertanya, kamu kemana nak? Ini sudah lewat hampir 1 jam, kamu belum sampai rumah, mama cari setengah mati. Oh mami, aku membantu temanku memperbaiki sepedanya. Perbaiki sepeda, kamu kan gak bisa perbaiki sepeda umur baru 7. Sepedanya rusak mami, jadi aku menemani dia, menangis bersama dia. Memang dia gak bisa perbaiki sepeda yang kelihatan. Tapi dia memperbaiki perasaan, kebutuhan temannya yang sedang menangis. Dia menangis bersama temannya. Dia memperlakukan temannya yang sedih seperti Tuhan memperlakukan temannya yang sedih. Indah ya. Saudara, hari ini banyak dari kita gak bisa perbaiki sepeda atau melakukan hal-hal yang bersifat materi. Tapi ingat, kita bisa memperbaiki kesedihan, kesusahan, perasaan teman-teman yang terluka. Menjadi temannya, teman mendengar, bukan teman mengoceh. Teman nangis bersama. Berjalan bersama dengan dia.
memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan orang lain. Kamu dimampukan untuk mengasihi. Kenapa? Sebab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 berkata, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih tak berdaya dan patut dihukum itu, Yesus turun dan datang mengasihi kita. Jadi jangan mengasihi karena orang lain mengasihimu. No. You mengasihi dia sebab Tuhan mengasihi dia. Walaupun dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam hal yang sepertinya tidak perlu dikasihi. Kadang kita merasa ini gak pantas dikasih. Kalau dia berubah dulu ya, awas lu kalau gak berubah gue gak kasih lu. Bahkan ada orang tua yang ngancem anaknya, jangan pulang ke rumah kalau kamu gak berubah. Lain dengan bapak yang menunggu anaknya hilang, betul gak? Malah dia tunggu tiap hari di pintu kapan anaknya pulang. Ketika pulang si bapak tidak berkhotbah, anaknya sudah desain khotbah. Aku tidak layak jadi anakmu bla bla bla. Bapak gak pakai khotbah, dia rangkul anaknya. Dia panggil pelayan, kasih cincin, kasih sepatu, kasih pakaian. Kita pesta sebab anakku hilang dan sudah ditemukan. Berbeda dengan anak sulung. Tidak mampu mengasihi dengan benar. Tapi si Bapa mengasihi dengan benar. Apa adanya, bukan ada apa-apanya. Yang terakhir, cara yang ketiga. Ayat 21. Melihat gambar yang lebih besar. Melihat gambar yang lebih besar. Perhatikan kalimat mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu gambaran yang besar. Big picture, seperti sebuah gambar puzzle yang sudah selesai. Mengasihi saudara adalah gambaran yang lebih kecil. Kalau kita banding dengan ayat 19. Allah lebih dulu mengasihi kita, itu gambaran yang lebih besar. Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi, itu gambaran yang lebih kecil. Jadi kalau saudara bisa mengasihi sesamamu, jangan pikir, wah gue lah yang paling hebat. Ya, lihat orang lain gak bisa mengasihi, gue bisa. Jangan, itu masih gambaran kecil saudara. Kayak puzzle yang 10.000 pieces, kamu cuma satu piece. Mungkin dengan melakukan kebaikan bagi sesama jadi 10 piece. Pernah gak saudara kalau main puzzle, pernah gak? Gambar puzzle itu gak usah 10.000 lah, 1.000 lah. Hah? Kalau kita cuma lihat 1 piece, 2 piece, 5 piece, rasanya gak ada apa-apanya. Ya, gak indah, gak bagus. Tapi begitu kita nanti selesai melihat gambar yang lebih besar, yang 10.000 piece itu. Indah, baik, mulia, menakjubkan. Demikian. Kita harus punya mata iman melihat gambar yang lebih besar. Allah lebih dulu mengasihi kita. Saya mengasihi manusia karena saya mengasihi Allah. Gambar yang lebih besar. Kalau saudara fokus kepada gambar yang kecil itu fokus pada diri sendiri. Gak mampu, kecewa, tersinggung, marah, pahit, macam-macam kalau kita fokus pada diri. Tapi begitu kita fokus pada gambar besar, fokus pada Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Kita dimampukan mengasihi dengan benar. Masih ingat Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya? Sampai bapaknya meninggal, Yakub meninggal, saudara-saudara yang masih curiga, masih gak yakin Yusuf mengasihi dan masih berdusta. Yusuf tetap bisa mengasihi saudara-saudaranya sebab dia tidak fokus kepada saudara-saudaranya. Bagaimana dia mengasihi, dia ngomel-ngomel. Hah? Gue udah kasih lu makan, kasih lu kerja, kasih lu masih curiga. Fokus pada itu. Dia tidak lakukan, dia fokus pada Allah. Sebab Tuhan mereka-rekakan yang baik, dan ingin menyelamatkan satu bangsa yang besar. Yang tadinya budak, hari ini lihat Israel. Israel itu dimulai dari perbudakan. Yakub dan keturunannya. Hari ini kontras langit dan bumi. Karena Yusuf melihat gambar yang besar. Puzzle itu hampir selesai. Kalau kamu melihat bangsa Israel yang besar. Mari saudara. Jangan fokus kepada kesalahan orang lain. Jangan fokus kepada kelemahan, jangan fokus kepada hal-hal yang menurut kamu ya
Ini kekeliruan. Seringkali kita cepat menghakimi, cepat menggosip, cepat mengambil kesimpulan. Karena kita fokus pada manusia yang saudara mau kasih itu. Lihat Ayub. Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta, bahkan istrinya. Maki-maki marah dia. Dia tidak balas. Dia tidak marah. Alkitab mengatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Dia memuji Tuhan sebab dia tahu Allah mengasihi dia melebihi istri, anak, dan harta benda yang sementara. Fokus kepada yang kekal. Kalau hari ini kamu fokus kepada Kristus, ingat namamu ada dalam kitab kehidupan. Itu gambar yang besar. Kamu setia dalam ibadah dan pelayanan, itu gambar yang besar. Kamu mengasihi orang lain tanpa embel-embel, itu gambar yang besar. Dan itu nilainya kekal, abadi, selama-lamanya. Amin. Pasti dimampukan. Mengasihi dengan tulus, dengan setia, dengan benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah firman-Mu mengajar kami mengoreksi fondasi cinta kasih kami. Motif dan tujuan cinta kasih kami. Biarlah firman-Mu mengajar kami melihat dari kacamata Allah bukan kacamata pribadi. Biarlah firman-Mu mengajar kami melihat gambar yang lebih besar, bukan gambar yang kecil. Ajar kami tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengingat cinta kasih-Mu di Kalvari lewat perjamuan kudus pada hari ini. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.